Kita lanjutkan, sudah sampai di Kitabul Masajidi wa Mawadhi'is Shalah, sampai di bab yang ke-19, yaitu babus sahwi fis sholati was sujudillah. Nomor hadisnya titik 98. Leres Pak? Hadatsana Abu Rabi' Az-Zuhrani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Rabi' Az-Zuhrani. Hadatsana Hammadun. Hadatsana Ayyub an Muhammadin an Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, telah sholat bina dengan kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda sholatail asyi, salah satu dua sholat sore, bimakna hadithi Sufyan, dengan pengertian hadisnya Sufyan di atas. Kalau hadis yang di atasnya itu ya, sudah dijelaskan ceritanya atau kisahnya Nabi sholat di salah satu dua sholat sore yang pada saat itu ada kalanya zuhur, ada kalanya asar. Jadi ihda sholatayil asyi itu adalah ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, antara lengsernya matahari, yaitu kalau sholat yang dikerjakan di waktu lengsernya matahari itu kan, waktu tergelincirnya matahari itu kan sholat zuhur, dan antara tenggelamnya matahari yaitu sholat asar. Kemudian dilanjutkan dengan kisah yang sudah dijelaskan kemarin. Hadatsana Qutaibatu bin Sa'idin an Malik bin Anas an Dawud bin Husain an Abi Sufyan maula ibni Abi Ahmad anahu, sesungguhnya Abu Sufyan iku kola, berkata dia Abu Sufyan, sami itu telah mendengar aku Abu Sufyan Abu Hurairah, pada Abu Hurairah, yaqulu, berkata siapa Abu Hurairah, sholat telah sholat lana pada kami, maksudnya ngimami kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat al-asri, pada sholat asar. Suatu ketika, kata Abu Hurairah, Nabi itu pernah ngimami kami sholat asar. Kok fasalama, maka salam siapa Nabi fi rakaataini, di dalam dua rakaat. Yang pada saat itu Nabi sedang bermukim, artinya tidak sedang dalam safar, tidak dalam perjalanan yang menjadikan Nabi itu sholatnya dua rakaat, karena kalau dalam safar itu kan sholatnya diringkas menjadi dua rakaat. Nabi pada saat itu mukim, tapi kok tiba-tiba sholat asarnya itu dua rakaat. Nah, faqoma, maka berdiri siapa Dzul Yadain, orang yang memiliki dua tangan. Dzul Yadain ini julukan nama seseorang, di mana orang ini punya tangan yang panjangnya itu tidak sama dengan panjangnya orang pada umumnya.
ya, lebih panjang daripada panjang tangannya orang pada umumnya. Bukan berarti terus tangannya klewer-klewer kayak itu, enggak. Ya, agak panjang gitulah, beda. Faqala lalu berkata siapa Dzul-Yadain, aku sirot, adakah diringkas, adakah telah diringkas apa sholatu sholat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataukah nasita, lupa engkau. Nah, Dzul-Yadain ini dengan beraninya beliau mengingatkan Nabi, wahai Rasulullah, apakah sholatnya ini diringkas, dipendekkan, atau memang engkau lupa? Jadi Dzul-Yadain ini kan menyimpulkan, lah Nabi ini kalau sholatnya cuma 2 rakaat di sholat asar ini kemungkinannya cuma 2 ini. Kalau nggak diringkas pasti Nabi lupa ini. Makanya beliau langsung tanya kepada Nabi, Nabi, sholatnya ini diringkas apa engkau lupa sih? Faqala lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika, tiap-tiap demikian itu, lam yakun, tidak ada apa kullu dzalik. Nah, ndak dua-duanya, ya ndak diringkas, ya ndak lupa aku. Faqala lalu berkata siapa Dzul-Yadain, qad kana, sungguh telah ada apa ba'du dzalika, sebagian demikian itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Loh, enggak Nabi. Tentunya Dzul-Yadain ingat betul apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga beliau pada saat itu berkata kepada Nabi, lah endaklah Nabi, pokoknya kalau enggak jenengan lupa berarti sholatnya diringkas nih tadi, soalnya cuma 2 rakaat Nabi. Faqabala, maka menghadap siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alan nasi. Oh, ada fa'atamanya ya. Mboten Budi niku mlotrok Budi nek fa'atama. Nih, diunjuk kirin Budi. Ya, faqabala lalu menghadap siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi, atas manusia. Kemudian Nabi menghadap kepada manusia untuk pada para sahabatnya untuk memastikan. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, asodako, adakah benar sapa Dzul-Yadain ini, si Dzul-Yadain ini, orang yang memiliki 2 tangan ini, baik para sahabat, benar enggak apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain ini? Faqalu lalu berkata mereka sahabat, na'am, enggih ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iya Nabi, betul Nabi, yang dikatakan oleh Dzul-Yadain itu betul, bahwa engkau sholatnya itu 2 rakaat. Berarti ada kemungkinan engkau meringkas sholat atau engkau lupa Nabi. Akhirnya, nah ini Budi. Akhirnya fa'atama, maka menyempurnakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma, pada apa-apa, bagia yang sisa opoma, minas sholati, dari sholat. Kemudian Nabi menyempurnakan sholat yang tersisa. Ya, Nabi takbir, ya, Nabi takbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian Nabi menyempurnakan sholat yang tersisa. Artinya 2 rakaat yang belum dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi setelah beliau diberitahu oleh sahabatnya. Tsumma sajada, kemudian sujud siapa Nabi, sajadata ini 2 sujudan. Kemudian Nabi sujud 2 sujudan. Wahwa, dan beliau Nabi jalisun, orang yang duduk, ba'da taslim, setelahnya salam. Kemudian Nabi sujud dengan 2 sujudan, dan beliau dalam keadaan duduk setelah salam. Nah,
Adapun doa yang dibaca ketika sujud ini juga salah satunya pernah kami tanyakan waktu itu ke Pak Bambang. Yang dibaca ketika sujud dan ketika duduk di antara dua sujud saat sujud sahwi itu ya sama dengan yang dibaca ketika sholat seperti biasanya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak mengatakan apa-apa. Ya, silahkan diambil sesuai dengan mangkulnya. Yaitu hadis tentang ini sujud sahwi. Nah, setelahnya itu juga mirip-mirip, tapi saya baca aja nggak apa-apa. Wa hadatsani Hajjaj bin Syair hadatsana Harun bin Ismail al-Khazzaz hadatsana Ali wa huwa dia Ali namanya Ibnul Mubarak, Ali bin Mubarak. Hadatsana Yahya hadatsana Abu Salamah hadatsana Abu Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sholat beliau Nabi ini 2 rakaat min sholat dhuhri, dari sholat duhur. Tsumma, kemudian salam siapa Nabi. Jadi dari Abu Hurairah beliau menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah sholat duhur 2 rakaat kemudian salam. Fa'ata, lalu datang pada Nabi siapa rajulun, seorang laki-laki min Bani Sulaimin, dari Bani Sulaim, yaitu Dzul Yadain ini. Faqala, lalu berkata siapa Dzul Yadain atau rajulun min Bani Sulaimin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sirat, adakah diringkas apa as-sholatu sholat, am ataukah nasita, lupa engkau. Nabi, sholatnya ini diringkas atau engkau lupa Nabi. Wasako, dan menggiring siapa Hajjaj bin Syair al-haditha, pada hadits. Wa hadatsani Ishaq bin Mansur akhbarana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah, qala berkata siapa Abu Hurairah, baina suatu ketika anak aku usolli, salat aku ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat adzuhri, salat duhur. Salama, maka salam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rakaataini, dari 2 rakaat. Faqoma, lalu berdiri siapa rajulun, seorang laki-laki min Bani Sulaimin, dari Bani Sulaim, yaitu Dzul Yadain itu tadi, melihat Nabi yang sholat duhur 2 rakaat sudah salam, langsung Dzul Yadain ini ngomong dengan Nabi, berdiri kemudian ngomong dengan Nabi. Wa qataso, dan meringkas siapa Ishaq bin Mansur atau bisa juga Syaiban al-haditha, pada hadis. Ini menceritakan apa adanya hadis ini. Wa hadatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin, jami'an kesemuanya an Ibni Ulayyah, qala berkata siapa Zuhair, hadatsana Ismail bin Ibrahim an Khalid an Abi Kilabah an Abil Muhallabi an Imran bin Husainin anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sholat siapa Nabi al-asra, pada asar. Fasalama, lalu salam siapa Nabi fi thalathi rakaatin, di dalam 3 beberapa rakaat. Jadi dari Imran bin Husain, Rasulullah pernah sholat asar lalu salam di rakaat yang ketiga. Kemudian dakhala, masuk siapa Nabi manzilahu, pada tempatnya Nabi, maksudnya rumahnya Nabi. Lalu setelah Nabi
Selesai mengerjakan sholat itu beliau pulang ke rumahnya. Faqoma, lalu berdiri ilai pada Nabi siapa rojulun, seorang laki-laki. Yuqalu, dikatakan lahu bagi rojul al hirbaku, hirbak. Ini namanya Dzul Yadain. Kemudian hirbak, ya, seorang laki-laki yang dikatakan atau namanya itu hirbak itu, beliau berdiri lalu mendatangi Nabi. Maka dan telah ada fiyadai di dalam dua tangannya hirbak tulun panjang. Dikatakan hirbak itu memiliki julukan Dzul Yadain karena dua tangannya itu panjang. Yang panjangnya itu ora umum, nah istilahnya gitulah. Tidak seperti pada umumnya. Faqala, lalu berkata siapa hirbak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fadzakara, maka menuturkan siapa hirbak lahu pada Nabi soni'ahu, perbuatannya Nabi. Kemudian hirbak menceritakan apa yang telah Nabi lakukan dalam sholatnya, yaitu Nabi salam di dalam rakaat yang ketiga. Wahroja, dan keluar siapa Nabi godbana dengan marah. Ya juru, menarik siapa Nabi ridaahu, pada selendangnya. Hatta, sehingga intaha, sampai siapa Nabi ilan nasi, pada manusia, pada para sahabat. Nah, setelah diberitahu seperti itu, Nabi keluar dari rumah dengan dalam keadaan marah, sambil beliau menarik selendangnya sampai beliau tiba pada manusia, maksudnya pada para sahabat. Faqala, lalu bersabda siapa Nabi, asodako, adakah benar sopo hadza, ini hirbak, ini Dzul Yadain ini tadi, apakah saya sholatnya itu 3 rakaat kemudian salam seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Qalu, berkata mereka para sahabat, naam, iya. Kalau orang Sungai Jambat ya ngomongnya iya. Iya Nabi. Pak Mutar, halo Pak Mutar. Pak Mutar ini nggak bisa masuk ke SDC karena belum masukkan token. Mas Soleh, bagi teman-teman yang ada di SDC, kalau ada yang minta bantuan silakan dibantu. Itu ada saudara-saudara kita yang belum bisa masuk di SDC karena belum masukkan token. Fasolalu, sholat siapa Nabi rokaatan 1 rakaat. Tsumma salama, kemudian salam siapa Nabi. Tsumma sajada, kemudian sujud siapa Nabi. Sajdata, ini 2 sujudan. Tsumma salama, kemudian salam siapa Nabi. Akhirnya karena yang dikatakan oleh para sahabat ya membenarkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain, ya, para sahabat membenarkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain, berarti memang Nabi lupa. Atau tadi sholatnya memang 3 rakaat, berarti masih kurang, belum sempurna. Akhirnya Nabi sempurnakan dengan menambah 1 rakaat, lalu Nabi salam, kemudian Nabi sujud dengan 2 sujudan, kemudian Nabi salam lagi. Ini kalau dalam hadis yang lain itu ada sampai Nabi itu sholatnya 5 rakaat, itu juga ada. Ya namanya Nabi itu ya manusia biasa. Ya kadang lupa, kadang dilupakan. Wa hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Abdul Wahhab Al-Thaqafi hadatsana Khalidun wa huwa Al-Hadda an Abi Kilabah an Abil Muhallabi an Imran bin Ibnil Husain. Qala, berkata siapa Imran bin Husain, salama, telah salam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi thalathi rakaatin, di dalam 3 beberapa rakaat minal asri, dari sholat asar. Nabi itu pernah salam di rakaat yang ketiga dari sholat asar, yang mestinya 4 rakaat tapi Nabi hanya 3 rakaat kemudian salam. Tsumma qoma, kemudian berdiri. Siapa? Nabi. Fadakhala, lalu masuk siapa? Nabi al-hujrata, pada kamar. Kalau tadi rumah ya, nah kalau sekarang ini kamar. Faqoma, lalu berdiri siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Basitul yadaini, yang panjang kedua tangannya. Ya, sidul yadaini itu atau hirbak itu. Kemudian ada seorang laki-laki yang panjang 2 tangannya itu berdiri menghampiri Nabi. Karena memang posisi rumahnya Nabi dengan masjid itu hanya bersebelahan saja, hanya dipisahkan dengan tembok. Ya, dekat. Faqala, berkata siapa? Rajul dzul yadain itu. Aku silat, adakah diringkas apa sholat ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, Nabi sholatnya diringkas ya. Fa'araja, lalu keluar siapa? Nabi mudghoban, dengan marah. Akhirnya Nabi keluar dalam keadaan marah. Ya marah biasa lah. Enggak kok marah-marah sampai emosi gitu, enggak. Fasholat, lalu sholat siapa? Nabi ar-rakaata, pada rakaat alati, yang karena ada siapa? Nabi taroka, meninggalkan siapa? Nabi. Ya, berarti 1 rakaat yang beliau tinggalkan itu kemudian Nabi sholat untuk menyempurnakan 1 rakaat. Tsumma, kemudian salam siapa? Nabi. Lalu Nabi salam. Tsumma, kemudian sajada, sujud siapa? Nabi. Sajadatai sahwi, 2 sujud sahwi. Tsumma, kemudian salam siapa? Nabi. Nah, tentunya diawali dengan takbir ya, Allahu Akbar. Kemudian menyempurnakan 1 rakaatnya ya, rukuk juga ya, rukuk, bangkit dari rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian atahiyat lagi. Berarti totalnya atahiyatnya ada 3 ya, nggak apa-apa. Namanya juga menyempurnakan. Kemudian setelah salam beliau sujud sahwi. Sujud sahwi ya, langsung sujud ya, kemudian duduk di antara 2 sujud lagi ya, kemudian bangkit dari sujudnya, kemudian salam. Nah, caranya seperti itu. Ya, insya Allah sudah biasa kita lakukan ya, ketika kita sholat kemudian lupa ya, dilupakan, ada yang mengingatkan. Nah, itu mending kalau sholatnya itu berjamaah ada yang mengingatkan. Kalau sholatnya sendiri itu ya terkadang kalau memang kurang ya betul-betul kurang jadinya, karena nggak ada yang mengingatkan kok. Sholat bahkan sampai Nabi ini kan sudah beraktivitas gitu, artinya sudah pindah tempat, sudah mungkin di situ sudah ngobrol dan lain sebagainya. Kalau kita orang biasa yang sholatnya sendirian barangkali ya, kalau misalkan kurang ya kurang betul, berarti catatannya itu ya kurang, sholatnya nggak sempurna. Makanya salah satu fungsi dari sholat sunnah itu ya untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang-kurang itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bahas lagi di hadis-hadis yang di depan itu, orang yang sudah mengerjakan amalan ibadah wajib itu bisa masuk surga ya, bisa masuk surga. Nah, nggak perlu mengerjakan ibadah sunnah, cukup mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, itu sudah bisa masuk ke dalam surga. Nah, kan tetapi kita juga perlu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah-ibadah sunnah itu akan menyempurnakan ibadah wajib kita. Contohnya sholat itu ya, namanya manusia kadang bisa dilupakan oleh Allah. Nah, ketika lupa itu ya maka hitungannya tidak sempurna. Kalau 3 rakaat ya 3 rakaat, berarti nggak sempurna. Nah, yang bisa menyempurnakan adalah
amalan ibadah sunnah. Nah, kemudian terkait dengan bab ini juga bagi makmum yang sholat bersama dengan imam, ini juga supaya ngikuti. Kalau misalkan imamnya itu lupa, ya, imamnya itu lupa pas lagi sholat, misalkan rakaat yang keberapa gitu kan, biasanya kan terus jamaah atau makmumnya itu kan subhanallah, berarti kan imamnya lupa ini. Nah, ketika lupa biasanya imamnya juga sebelum salam itu sujud dulu 2 rakaat. Nah, bagi makmum yang masbuk gitu kan, itu juga tetap supaya mengikuti. Nah, supaya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jangan loh, aku mau lali kok gitu. Jangan seperti itu. Enggak boleh, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Maka supaya bagi makmumnya itu ya supaya bisa mengikuti imamnya sampai imamnya salam, ya baru imam yang makmum yang masbuk ini ya supaya melanjutkan sholatnya, menyempurnakan sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi lagi. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan sujud sahwi. Memang kalau dijabarkan itu ya sebenarnya pembahasannya cukup panjang. Sujud sahwi ini bisa dilakukan di dalam atau sebelum salam, bisa juga dilakukan setelah salam, tergantung kasusnya seperti apa atau kejadiannya seperti apa. Ya, insya Allah kemarin juga sudah dijelaskan oleh Mas Akil lah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Insya Allah cukup yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Satu bab nggak apa-apa, nanti yang jelas karena memang waktunya juga dibagi-bagi, habis ini nanti juga ada kegiatan yang lain, ya kita selesaikan sampai di sini. Insya Allah nanti dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.